Miliarder Elon Musk mengumumkan ambisi baru bagi SpaceX untuk membangun kota mandiri atau self-growing city di permukaan bulan. Melalui unggahan di platform media sosial X, Elon Musk menyatakan bahwa SpaceX kini mengalihkan fokus utamanya untuk membangun pemukiman yang dapat bertumbuh sendiri di bulan. Miliarder Elon Musk mengumumkan ambisi baru bagi SpaceX untuk membangun kota mandiri atau self-growing city di permukaan bulan. Langkah ini menandai pergeseran prioritas perusahaan yang kini lebih mendahulukan misi ke bulan sebelum melanjutkan proyek kolonisasi Mars. Miliarder Elon Musk mengumumkan ambisi baru bagi SpaceX untuk membangun kota mandiri atau self-growing city di permukaan bulan. Melalui unggahan di platform media sosial X, Elon Musk menyatakan bahwa SpaceX kini mengalihkan fokus utamanya untuk membangun pemukiman yang dapat bertumbuh sendiri di bulan. Proyek ambisius ini ditargetkan dapat terrealisasi dalam kurun waktu dari 10 tahun. Musk menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah mengamankan masa depan peradaban manusia dan infrastruktur di bulan dinilai dapat dicapai jauh lebih cepat dibandingkan planet merah. Meski memprioritaskan bulan, rencana pembangunan kota di Mars tidak sepenuhnya ditinggalkan. SpaceX diprediksi akan mulai merintis pangkalan di Mars dalam waktu 5 hingga 7 tahun ke depan. Pergeseran strategi ini dikabarkan telah disampaikan kepada para investor di mana perusahaan rintisan antariksa tersebut ingin memastikan keberhasilan perjalanan jarak pendek ke bulan sebagai fondasi sebelum melakukan perjalanan antar planet yang lebih jauh. Sementara itu, laporan internal menunjukkan SpaceX menargetkan pendaratan di bulan tanpa awak manusia pada Maret 2027 mendatang. Misi tersebut akan menjadi ujian krusial bagi kesiapan armada Starship dalam mengangkut logistik dan material konstruksi untuk pemukiman masa depan. Jika berhasil, ambisi Elon Musk ini tidak hanya mengubah wajah industri luar angkasa, tetapi juga menjadikan bulan sebagai pangkalan strategis baru bagi aktivitas ekonomi dan ilmiah manusia di luar bumi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Will Lewis mengundurkan diri dari jabatan CEO perusahaan media The Washington Post. Lewis mengundurkan diri usai perusahaan mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja karyawan secara besar-besaran. Chief Executive Officer perusahaan penerbitan surat kabar Washington Post, William Lewis, resmi mengundurkan diri. Keputusan Lewis ini diambil hanya beberapa hari setelah surat kabar tersebut memecat ratusan stafnya. Sebagai penggantinya, Jeff Donofrio yang bergabung dengan Washington Post tahun lalu sebagai Chief Financial Officer telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas penerbit dan CEO Washington Post. Demikian penyertaan resmi perusahaan pada hari Minggu kemarin. Sebelumnya, pada pertengahan pekan lalu, surat kabar yang tergabung dalam grup konglomerasi milik Jeff Bezos ini mengumumkan akan melakukan pemangkasan hingga lebih dari 30% karyawannya. Langkah PHK diambil untuk menekan kerugian serta mengembalikan profitabilitas surat kabar yang mengalami kesulitan bisnis ini. Pada bulan Januari lalu, surat kabar The Washington Post dilaporkan berencana memangkas hingga 300 orang karyawan dengan pengurangan signifikan di Departemen Olahraga dan Staf Berita Luar Negeri. Sementara dalam 3 tahun terakhir, menurut Washington Post Group, jumlah karyawan The Post telah berkurang sekitar 400 orang. Saat ini, The Washington Post perlu mengambil sejumlah tindakan untuk memperkuat kondisi keuangan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, dan Washington Post juga menghadapi budaya pembaca yang terus berkembang. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami pemirsa, Amazon mengumumkan rencana belanja modal mencapai sekitar 200 miliar US dollar atau setara dengan 3.372 triliun rupiah pada 2026 untuk memperkuat infrastruktur AI dan layanan cloud. Investor bereaksi negatif terhadap skala investasi yang sangat besar ini karena kekhawatiran soal laba jangka pendek dan pengembalian modal. Amazon.com Inc. memicu kegelisahan di pasar modal setelah merilis rencana pengeluaran modal yang monumental untuk 2026 dengan jumlah yang diproyeksikan mencapai 3.372 triliun rupiah. Anggaran ini akan dialokasikan untuk infrastruktur kecerdasan buatan, termasuk ekspansi pusat data, chip khusus, serta teknologi penyimpanan dan komputasi skala besar yang dibutuhkan untuk mendukung Amazon Web Service dan layanan terkait. Investor merespon rencana tersebut dengan aksi jual saham yang menyebabkan harga saham Amazon turun mendekati 10% dalam satu sesi perdagangan setelah pengumuman. Analisis menilai bahwa transformasi menuju era AI memaksa perusahaan teknologi besar, termasuk Amazon, untuk menaikkan belanja infrastruktur secara signifikan.
Strategi ini dipandang sebagai persaingan dalam arms race AI, namun muncul kekhawatiran bahwa profil investasi yang sangat berat pada CapEx dapat mengurangi margin laba dan menekan arus kas bebas dalam waktu dekat. CEO Andy Jassy dan manajemen Amazon mempertahankan strategi ini dengan mengatakan bahwa permintaan AI dan cloud masih tumbuh kuat dan investasi besar sekarang akan mengamankan posisi jangka panjang perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, tim Formula One Cadillac resmi memperkenalkan livery pertama mobil balapnya untuk musim 2026 melalui iklan selama pertandingan Super Bowl LX. Ungkapan ini memberi Cadillac exposure di global di panggung olahraga terbesar Amerika sebelum debutnya di Formula One musim ini. Tim debutan Formula One musim 2026, Cadillac, manfaatkan momen Super Bowl untuk memperlihatkan desain livery pertama mobil Formula One yang akan digunakan pada musim 2026. Skema warna mobil mengusung kombinasi hitam dan putih yang bersifat asimetris, di mana satu sisi mobil didominasi warna putih dan sisi lainnya hitam. Kontras ini dirancang untuk mencerminkan keseimbangan antara ambisi dan karakter khas Amerika, sekaligus memberikan tampilan yang tajam dan modern. Logo Cadillac serta sponsor terpampang jelas di bodi mobil yang baru ini menandai identitas kuat tim menjelang musim kompetisi. Tim akan diperkuat oleh dua pembalap berpengalaman, yaitu Sergio Checo Perez dan Valtteri Bottas yang bersama memiliki ratusan start kompetitif di Formula One. Perez kembali ke grid setelah setahun absen sejak meninggalkan Red Bull pada tahun 2024, sementara Bottas membawa pengalaman dari tim-tim besar seperti Mercedes dan Alfa Romeo. Livery ini juga dipamerkan di Times Square setelah tayangan televisi memperluas jangkauan kampanye peluncuran tim menjelang musim debut mereka di Grand Prix Australia pada Maret 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, ajang balap motor MotoGP secara resmi membuka musim 2026 di pusat kota Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Minggu waktu setempat. Di mana acara pembukaan musim baru tersebut menampilkan parade pembalap serta atraksi yang mampu menarik ribuan penggemar. Ajang balap motor bergengsi MotoGP secara resmi membuka musim 2026 di pusat kota Kuala Lumpur, Malaysia. Tepatnya di kawasan ikonik sekitar Petronas Twin Tower pada minggu waktu setempat. Di mana pembukaan musim baru tersebut menarik ribuan penggemar yang datang untuk menyaksikan parade pembalap dan atraksi, sekaligus menjadi kesempatan bagi seluruh grid MotoGP untuk menunjukkan motor serta pembalap mereka sebelum musim 2026 dimulai. Sementara itu, seluruh motor balapan tahun ini dipamerkan di beberapa landmark paling ikonik di Kuala Lumpur, termasuk di gedung tertinggi ke-7 dunia KL Tower. Tidak hanya diisi parade di jalanan kota, acara ini juga dipadukan dengan zona penggemar dan pameran sepekan penuh di sekitar Kuala Lumpur City Center, termasuk fan zone MotoGP yang dibuka sejak awal pekan hingga hari utama untuk memberikan pengalaman langsung kepada para penggemar. Tidak hanya itu, jalanan-jalanan utama di pusat kota tertutup sementara demi kelancaran acara dan keselamatan publik selama MotoGP takeover berlangsung yang dilakukan dari sore hingga tengah malam, termasuk ruas Jalan Ampang dan Jalan P. Ramlee dekat area KLCC, di mana peluncuran kali ini juga menandai dimulainya rangkaian kompetisi MotoGP 2026 dengan tes pramusim dan shakedown di sirkuit Sepang, hingga akhirnya musim balap akan dibuka secara kompetitif di Thailand Grand Prix pada tanggal 27 Februari mendatang. Adapun beberapa acara musik dan hiburan turut menjadi bagian dari peluncuran untuk menyemarakan suasana awal musim ajang balap bergengsi tersebut, di mana kesuksesan acara ini menunjukkan bahwa pertumbuhan global MotoGP dan kuatnya dukungan basis penggemar di kawasan Asia Tenggara. Berbagai sumber untuk IDX Channel.